sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di
Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Pagi hari yang indah di hari Minggu ini Tuhan, Tuhan izinkan kami beribadah dengan tubuh yang sehat segar. Kami bersyukur ya Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau yang memberkati seluruh jemaat. Supaya apa yang menjadi pesan Tuhan bagi seluruh jemaat pada hari ini, itu merupakan pesan yang memang Tuhan kehendaki. Supaya seluruh jemaat boleh dibangun imannya, boleh dibangun pengetahuannya, boleh dibangun kehidupannya oleh kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Sederhanakan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami semua boleh semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah tidak asing dengan merek minuman yang ada di layar. Kalau orang dewasa dan tentu setiap kita, saya percaya tidak asing dengan merek minuman ini. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, tahukah Bapak Ibu bahwa merek Coca-Cola ini adalah merek yang sedemikian sangat terkenal? Karena sedemikian terkenalnya, merek tersebut itu bernilai sangat mahal. Saya ulangi, bernilai sangat mahal. Nah, majalah Forbes pada tahun 2020 itu menempatkan Coca-Cola pada urutan ke-6 antara 10 merek paling bernilai di dunia. Paling bernilai di dunia. Nah, sedemikian berharganya sehingga bila merek ini dijual, nilainya itu sebesar 64 miliar US dollar. Bayangkan Bapak Ibu ya, nilainya itu 64 miliar US dollar, mereknya saja. Nah, 64 miliar US dollar itu sekitar kalau dirupiahkan 1.000 triliun rupiah ya. Kalau beli kerupuk tenggelam tebing tinggi, kalau ditukar uang koin jadi lautan koin tebing tinggi ya saudara. Bernilai 1.000 triliun, dan itu hanya baru mereknya saja, sedemikian mahal mereknya. Belum lagi aset-aset perusahaan yang mungkin bernilai lebih dari 1.000 triliun rupiah ya saudara. Nah, di balik berharganya merek Coca-Cola ini ada pelajaran tentang pentingnya membuat keputusan secara berhikmat. Mengapa? Karena keputusan yang berhikmat ini akan membuat kita mampu untuk berpikir dari sisi panjang, sehingga kita tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Nah, apakah hubungan dari keputusan secara berhikmat dengan Coca-Cola yang baru saja kita bahas? Nah, untuk memahami hubungannya, kita perlu mengetahui sejarah dari perusahaan ini, sejarah dari perusahaan Coca-Cola. Nah, Coca-Cola itu orang yang menemukannya itu adalah John Pemberton. Nah, dia itu membuat anggur Coca sendiri yang merupakan campuran alkohol dan kokain. Hanya pada tahun 1886 ketika ia mengerjakan persinan alkohol, ia menemukan Coca-Cola. Nah, si John tersebut memasarkan Coca-Cola dengan menyimpan minuman itu di dalam tong dan dijual per gelas kepada para pelanggannya. Nah, 2 tahun kemudian ya, John Pemberton menjual sebagian besar sahamnya kepada seseorang bernama Asa Griggs-Candler. Ya, dan pengusaha ini, si Asa ini mengembangkan pemasaran Coca-Cola sehingga mencapai wilayah-wilayah di luar kota Atlanta. Nah, keberhasilan ini menarik hati 3 pengusaha dari Chattanooga, dari kota Tennessee yang letaknya tidaklah terlalu jauh dari kota Atlanta. Nah, mereka ketiga pengusaha ini memandang bila minuman Coca-Cola dibotolkan, maka jangkauan pemasarannya akan lebih luas. Maka mereka bertiga menemui Asa
dengan maksud untuk menawarkan ide tersebut. Akan tetapi si Asa ini tidak yakin bahwa ide tersebut merupakan ide yang bagus. Sebelumnya Coca-Cola itu disimpan di tong, dijualkan per gelas. Nah, ketiga pengusaha tadi melihat, ini bisa lebih besar loh ini kalau dibotolkan saja. Tetapi si Asa memandang ide tersebut merupakan ide yang bagus. Nah, oleh karena itu si Asa tersebut menjual hak pembotolan Coca-Cola kepada ketiga pengusaha tadi dengan nilai hanya berapa? $1 saja. Ya. Sedangkan dirinya tetap memegang hak untuk memasarkan Coca-Cola dengan cara disimpan dalam tong dan dijual per gelas. Si Asa tetap mempertahankan simpan dalam tong, jual per gelas. Ketiga pengusaha tadi mengusulkan ide supaya dibotolkan supaya bisa banyak kemana-mana. Enggak mau. Udahlah, kalau kalian mau, dah saya jual $1 saja. Dijual berapa? $1 saja. Oleh si Asa. Di luar dugaan dari Asa Candler, justru pemasaran Coca-Cola di dalam botol ini mengakibatkan minuman tersebut semakin apa? Dikenal dan menyebar luas ke seluruh dunia. Bahkan sehingga apabila di tahun pertama saat mulai dipasarkan di kota Atlanta, Coca-Cola hanya terjual rata-rata 9 gelas per hari. Sekarang 135 tahun kemudian di seluruh dunia minuman ini terjual hampir 2 miliar botol per hari karena dibotolkan. Nah, yang kemudian hubungannya dengan keputusan tentang pentingnya berhikmat. Keputusan Asa Candler yang tadi tuh yang gak usah dibotolkan tadi, yang mengakibatkan di kemudian hari perusahaan Coca-Cola harus apa? Membeli kembali hak atas pembotolan Coca-Cola dari ketiga orang pengusaha tersebut dengan harga miliar dolar. Awalnya dijual dengan harga $1 dan harus dibeli kembali dengan harga miliar dolar. Bayangkan Bapak Ibu, suatu keputusan yang tidak bijaksana, suatu keputusan yang bodoh yang dilakukan seorang yang bernama Asa Candler. Kenapa dia jual $1? Dan ketika itu laku, maka Coca-Cola harus membeli kembali hak pembotolan itu berharga miliar dolar, saudara. Ini kalau yang ketiga pengusaha tadi ini untung luar biasa, saudara. $1 katakan 15.000, sekarang harus ditebus kembali haknya bermiliar-miliar dolar, ya. Nah, itulah Bapak Ibu, itulah satu contoh suatu keputusan yang tidak bijaksana. Itulah suatu keputusan yang dalam tanda kutip tidak berhikmat. Itulah satu keputusan yang harusnya seorang Asa Candler tidak buat. Nah, hal itu dari sekian banyak keputusan yang dibuat orang secara tidak berhikmat, banyak yang mengakibatkan penyesalan. Seperti Asa Candler, mungkin dia menyesal. Kenapa? Dia jual harganya cuma $1 saja, tetapi berapa tahun kemudian nilainya berubah menjadi bermiliar-miliar dolar. Tentu keputusan yang ia buat itu membuahkan penyesalan. Nah, coba mari renungkan Bapak Ibu dalam hidup Bapak Ibu. Berapa banyak keputusan-keputusan yang kita buat yang membuahkan penyesalan dalam hidup kita. Seberapa banyak keputusan-keputusan yang kita buat itu membuahkan kebahagiaan, dan seberapa banyak keputusan-keputusan yang kita buat itu membuahkan penyesalan. Siapa di sini lebih banyak kayaknya kebahagiaan, keputusan-keputusan dalam hidupnya? Angkat tangan coba, saya mau lihat. Oh, berarti banyakan membuahkan penyesalan ya. Aduh. Jangan menyesal karena ya Pak, jangan sampai gini, aduh menyesal Pak, kenapa suamiku begini Pak, aduh menyesal Pak, kenapa istriku begini Pak, jangan sampai ada ya.
Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Nah, ada berbagai keputusan, bahkan tidak sedikit, yang berdampak lebih serius dan yang juga yang berakibat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, keputusan dalam memilih pasangan hidup. Ya kan? Banyak. Aduh Pak, kalau bisa diulang. Kayaknya mau ganti Pak. Emang mau ganti presiden. Ya. Nah, dan juga orang banyak yang salah memilih antara tetap beriman kepada Kristus atau menukarnya dengan jabatan yang menggiurkan, ya kan? Ada banyak orang Kristen mengambil satu keputusan oleh karena apa? Jabatan. Oleh karena apa? Posisi. Ia menukarkan iman percayanya. Suatu keputusan yang tidak bijaksana, suatu keputusan yang tidak berhikmat. Nah, apabila orang keliru mengambil keputusan dalam hal-hal seperti itu dapat berakibat dampak yang sangat fatal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, keputusan seperti itu pula yang pernah dibuat oleh Esau. Yang bersangkutanlah adalah anak dari Ishak dan merupakan cucu dari Abraham. Apa itu? Esau melakukan keputusan yang keliru, sebagaimana yang ditulis di dalam Alkitab, supaya kita belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Oleh karena itu, mari kita membaca peristiwa itu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Kita belajar dari bagaimana Esau mengambil keputusan keliru yang berakibat atau berdampak sangat fatal, ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita mau baca bergantian ya. Saya baca 29, Bapak Ibu 30, saya 31, begitu terusnya sampai dengan ayat yang ke-34. Ya, saya baca duluan. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ayat yang ke-30, 1, 2, 3. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Ayat yang 32, 1, 2, 3. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagimu hak kesulungan itu? Ayat 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, keputusan Esau dalam menjual hak kesulungannya kepada adiknya yaitu Yakub, ini merupakan suatu keputusan yang tidak berhikmat. Bukan hanya tidak berhikmat, keputusan tersebut juga berakibat fatal. Mengapa? Sebab seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, ketika Esau menyadari kekeliruannya tersebut, ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, di dalam tradisi di masa lampau, hak kesulungan merupakan hak yang sangat berharga. Mengapa? Mengapa hak kesulungan itu sesuatu hal yang berharga? Karena setiap orang yang memiliki hak kesulungan akan menerima warisan yang lebih besar dibandingkan adik-adiknya. Kalau orang Batak, adiknya yang dapat paling besar kan. Kalau dalam tradisi zaman dahulu, anak yang paling besar itulah yang mendapatkan warisan yang lebih besar. Itu sebabnya kenapa si Yakub
tawarkan, mau nggak tukar jual hak kesulunganmu? Karena apa? Anak yang paling sulung itu mendapatkan warisan yang paling besar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila di minggu yang lalu kita melihat bahwa agar dapat membuat keputusan yang lebih baik atau making better decision, kita itu belajar untuk membuat suatu keputusan itu dengan 3 poin ya. Nah, hari ini kita perlu bertanya, untuk mengambil suatu keputusan kita perlu bertanya hal yang demikian. Sudahkah selaras keputusan itu? Itulah yang kita pelajari minggu lalu. Yang kedua, sudah berhikmatkah keputusan tersebut? Tentang sudah selaraskah keputusan itu, kita ingat 3 prinsip dalam mengambil keputusan. Ya, ini apa? Yang pertama yang minggu lalu kita pelajari apa? Selaras dengan kehendak Tuhan. Sebelum mengambil keputusan, ingat, apakah keputusan itu selaras dengan kehendak Tuhan? Yang kedua, apakah keputusan itu selaras dengan prinsip memuliakan Tuhan? Sekalipun mungkin tidak ditemukan dalam Alkitab, tapi yang kita lakukan apakah itu memuliakan Allah atau tidak? Kalau tidak memuliakan Allah, maka jangan ambil keputusan tersebut. Seperti yang saya contohkan minggu lalu, menggosip, menceritai. Kalau itu tidak memuliakan Allah, jangan dikerjakan. Amin. Jangan dilakukan. Amin. Dan yang ketiga, yang kemarin kita perlu hidup dengan tata nilai yang sehat. Jangan hanya mementingkan kenikmatan jasmani yang sesaat. Kita belajar itu dari Adam dan Hawa. Bagaimana mereka salah dalam hidup dalam tata nilai yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berdasarkan kisah tentang keputusan yang dibuat Esau dalam Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai dengan 34 tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa keputusan yang berhikmat adalah keputusan yang tidak dibuat yang pertama ketika Anda sedang tidak mampu berpikir dengan jernih. Katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Ketika Anda sedang tidak mampu berpikir dengan jernih. Keputusan yang berhikmat itu tidak dibuat ketika Anda sedang tidak mampu berpikir dengan jernih. Nah, sebagai contoh dari situasi itu adalah ketika saudara sedang berada dalam keadaan yang terburu-buru. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu adalah sulit bagi saudara untuk berpikir dengan jernih dan menimbang secara matang. Nah, sebagai akibat keputusan-keputusan yang dibuat dalam situasi seperti itu acap kali akan mendatangkan penyesalan. Memang seringkali ketergesa-gesaan itu merupakan pangkal dari persoalan dalam hidup manusia. Pengen cepat-cepat selesai, tergesa-gesa, sehingga tidak mampu berpikir secara jernih. Gak bisa makan, gak makan hari ini. Kepikirannya yang tergesa-gesa supaya dapat makan pada hari ini, apa yang dilakukan? Mencuri. Kenapa? Karena keterburu-buruannya, sehingga dia melakukan hal yang keliru karena tidak mampu berpikir secara jernih. Makanya kemarin yang dibilang sama anak Jordan yang dibawa itu demi, katanya kan. Kenapa? Karena dia buru-buru mau makan. Sebenarnya kan ada banyak cara kan kalau mau makan, orang bisa lakukan hal kan. Tetapi karena keterburu-buruannya tidak mampu berpikir secara jernih, mencuri yang paling singkat, ya kan? Nah, memang ketergesa-gesaan, keterburu-buruan itu acap kali mendatangkan penyesalan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidaklah mengherankan apabila Carl Jung, seorang ahli ilmu jiwa dari Swiss yang sangat terkenal di dunia dan yang hidup di abad yang silam, pernah berkata seperti berikut: "Hurry is not of the devil, it is the devil." Ketergesa-gesaan itu bukan berasal dari iblis. Ketergesa-gesaan itu sendiri adalah sang iblis.
tergesa-gesa, terburu-buru, tergesa-gesa mau kawin. Ya kan? Tergesa-gesa mau kaya. Apa yang dilakukan? Yang tak baik lah yang dikerjakan, yang tak benar lah yang dikerjakan. Baru akhirnya membuahkan penyesalan. Ya saudara-saudari, ya. Nah dengan bermaksud demikian, psikiater yang sangat berpengaruh ini mengutarakan tentang betapa berbahayanya sikap tergesa-gesa dalam diri manusia. Nah pengaruh buruk dari ketergesa-gesaan ini juga dikemukakan oleh seorang yang bernama Dallas Willard, profesor pada bidang filsafat di University of Southern California, Los Angeles, dan yang juga seorang rohaniawan Kristen. Di dalam buku The Life You Have Always Wanted, John Ortberg mengutip perkataan Dallas Willard seperti berikut. You must ruthlessly eliminate hurry from your life. Anda harus dengan tegas menghapus ketergesa-gesaan dari hidup Anda. Katakan kanan kiri, hapus ketergesa-gesaan. Hapus ketergesa-gesaan. Hapus ketergesa-gesaan. Jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Ketergesa-gesaan itu sendiri adalah iblis. Ketergesa-gesaan itu kita harus hapuskan dari hidup kita. Kenapa? Kenapa? Alasan yang diberikan adalah karena ketergesa-gesaan merupakan musuh yang besar dari kehidupan rohani di zaman ini. Nah memang ketergesa-gesaan itu seringkali berjalan seiring dengan kelelahan. Dalam rasa lelah, baik secara jasmani maupun emosi, orang cenderung tidak mampu berpikir dengan jernih. Saya ulangi, dalam rasa lelah, baik secara jasmani maupun emosi, orang cenderung tidak mampu berpikir dengan jernih. Nah sebagai akibat, di dalam situasi seperti itu, orang membuat keputusan, maka keputusan-keputusan yang ia ambil akan cenderung bersifat tidak bijaksana. Jadi kita perlu hati-hati dalam hal ini saudara. Jangan sampai di dalam rasa lelah tersebut membuat kita tergesa-gesa, sehingga akhirnya kita tidak mampu berpikir secara jernih. Ketika kita mengambil satu keputusan, keputusan tersebut bisa jadi menjadi keputusan yang tidak bijaksana. Nah, keputusan-keputusan seperti itulah ya yang diambil oleh Esau. Keputusan-keputusan yang membuat Esau ya yang pada hari kemudian menyesali keputusan yang ia ambil. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang ke-30 ya saudara. Ya. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu dikatakan apa? Datanglah Esau dengan apa? Dengan apa? Dengan lelah. Dari padang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kelelahan ini membuat Esau tidak mampu berpikir secara jernih, ya. Sehingga tanpa berpikir panjang, dijualnya lah hak kesulungannya seharga semangkuk sup kacang merah yang sedang dimasak oleh Yakub. Karena keadaan lelah, maka dia tergesa-gesa, terburu-buru, sehingga dijual apa? Hak kesulungannya. Seharga berapa? Semangkuk sup kacang merah. Sama seperti Asa Candler. Tidak mampu berpikir dengan jernih. Nilainya yang miliaran dolar. Dijual cuma berapa? $1. Demikian juga dengan Yakub. Dalam keadaan lelah, ia menjadi tergesa-gesa, menjadi terburu-buru. Sehingga ia membuat suatu keputusan
yang sangat tidak bijaksana. Demi semangkuk sup kacang merah, ia menjual hak kesulungannya. Rolin yang harusnya abang dijual kesulungannya menjadi si deden abangnya. Hanya gara-gara apa? Semangkuk sup kacang merah. Karena apa? Dalam keadaan lelah. Nah, kelelahan ini membuat Esau tidak mampu berpikir secara jernih, sehingga tanpa berpikir panjang dijualnya hak kesulungannya seharga semangkuk sup kacang merah sedang dimasak oleh Yakub. Suatu tindakan yang sangat tidak baik dan yang di kemudian hari membuahkan penyesalan dalam diri Esau. Oleh karena itu benarlah nasihat di dalam Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan apa? Salah langkah. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kalau Anda dalam keadaan lelah, itu membuat Anda tergesa-gesa, hati-hati. Jangan membuat keputusan apapun. Karena Anda sedang tidak mampu berpikir secara jernih. Kalau Anda mengambil keputusan dalam keadaan yang demikian, bisa jadi Anda akan membuahkan penyesalan seperti yang dialami oleh Esau. Amin Bapak Ibu. Siapa sini dalam keadaan lelah? Baik secara jasmani maupun rohani. Siapa sih dalam keadaan lelah baik secara jasmani dan rohani, sehingga Anda mulai tergesa-gesa, mulai terburu-buru. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan supaya Anda tidak mengambil keputusan apapun dalam situasi yang demikian. Karena bisa jadi keputusan yang Anda ambil bukanlah keputusan yang bijaksana. Amin Bapak Ibu. Itu pelajaran yang pertama yang kita pelajari dari seorang bernama Esau. Yang kedua, keputusan yang berhikmat tidak dibuat hanya berdasarkan pertimbangan indrawi saja. Yang kedua, tidak dibuat hanya berdasarkan pertimbangan indrawi saja. Ya. Dengan berkata seperti itu, Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh membuat pertimbangan berdasarkan indrawi ya. Karena tentu bila Tuhan memberikan kepada kita panca indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba dan perasa, hal itu bukanlah tanpa tujuan atau tidak berguna. Nah, sebagai contoh keserasian dalam hal berbusana, hal ini tidak terlepas dari indera penglihatan kita dalam mengenali warna dan memadukan warna-warna tersebut. Contoh yang lain yaitu keindahan dari musik yang sesuai dengan nada-nada yang indah. Hal itu tidaklah terlepas dari indera pendengaran yang memampukan saudara untuk membedakan nada yang tinggi dan nada yang rendah ya. Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari ya, memang betul pertimbangan indrawi itu tidak boleh dikesampingkan. Dalam kita menimbang sesuatu itu memang pertimbangan indrawi tidak boleh dikesampingkan. Hanya saja Bapak Ibu, bila keputusan yang kita ambil hanya berdasarkan pertimbangan indrawi saja, maka bisa jadi kita akan keliru dalam membuat pilihan. Mengapa? Mengapa bisa kita keliru kalau hanya berdasarkan pertimbangan indrawi saja? Karena pertimbangan indrawi kita itu bersifat terbatas, yaitu hanya dapat menilai sampai kepada permukaan dan tidak dapat melihat sampai kedalaman hati manusia. Oleh karena itu sering orang bilang tampangnya aja baik, hatinya busuk. Kenapa? Karena kalau lihat dari penampilan, dari kita memandang, wah nampaknya wajahnya baik ya kan. Makanya banyak orang bilang ketipu aku katanya. Kenapa? Mukanya nampak baik, nggak taunya licik kali. Itu yang bisa saja keliru. Kenapa? Kita hanya nampul sampai lihat pada permukaan, itulah indrawi kita. Tapi kedalaman hati manusia kita tidak bisa melihatnya hanya dari sekedar pengamatan pertimbangan indrawi saja, ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan kehidupan manusia Bapak Ibu itu bukan hanya menyangkut hal-hal yang lahiriah saja,
Namun ia juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat batiniah. Nah, atas dasar itulah Bapak Ibu, suatu kebahagiaan suatu rumah tangga, atas dasar itulah maka kebahagiaan suatu rumah tangga tidaklah sekedar ditentukan oleh tampannya para seorang suami atau cantiknya wajah seorang istri. Tidak semua istri yang memiliki suami yang tampan dengan sendirinya akan berbahagia. Ada banyak punya istri yang cantik secara lahiriah, tetapi membuat suami tidak bahagia. Pak Paro kok senyum-senyum? Ada punya suami yang ganteng, tampan gitu, tetapi tidak membuat istrinya bahagia. Ada yang ngalami di sini? Jangan ada yang angkat tangan ya. Bahaya, bahaya kalau ada yang angkat tangan, bahaya nanti. Pulang nanti bisa tidur di luar. Itulah yang dimaksud bahwa tidak hanya sekedar pertimbangan indrawi saja. Ya, ada sih yang istrinya itu berbahagia punya suami yang tampan. Contohnya adalah istri saya. Tapi tidak semua orang dapat mendapatkan seperti istri saya ya. Puji Tuhan ya saudara. Haleluya. Nah, kekeliruan seperti itulah yang dilakukan oleh Esau. Melihat sup kacang yang berwarna merah yang sedang dimasak oleh Yakub adiknya, ia merasa sangat tertarik. Ya. Bahkan di ayat 30 ditulis, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena apa? Karena aku lelah. Nah, rasa lelah dan keinginan jasmania karena pertimbangan indrawi itu membuat Esau tidak mampu berpikir dengan sehat. Esau menukar hak kesulungan yang sangat berharga itu hanya dengan semangkuk kacang merah. Suatu keputusan yang tragis. Suatu keputusan yang tidak berhikmat dan yang membuahkan penyesalan yang tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu sangatlah benar apa yang dikatakan oleh Amsal 31 ayatnya yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Mengapa? Karena belum tentu orang yang cantik akan membuat kita bahagia, betul? Betul atau betul? Belum tentu orang yang ganteng akan membuat kita bahagia. Belum tentu wajah yang nampaknya lugu, nampaknya polos tak berotak, nampaknya poltak, ya kan? Tetapi rupanya sampai bahasa katanya ago ya bang, katanya nggak tahan lagi ngelihat kelakuannya. Nah, karena apa? Karena bisa jadi kemolekannya adalah bohong dan kecantikannya adalah sia-sia. Oleh karena itu di dalam mengambil suatu keputusan jangan hanya berdasarkan pertimbangan indrawi saja. Nah, hati-hati nih yang di sini masih jomblo, ada nggak ya? Rata-rata sudah berkeluarga semua. Yang masih jomblo nih, hati-hati. Jangan hanya berdasarkan pertimbangan indrawi saja. Ya, jangan berdasarkan pertimbangan indrawi saja. Karena belum tentu kebahagiaan yang Anda akan raih hanya berdasarkan pertimbangan tersebut. Bisa jadi akan membuahkan penyesalan yang berkepanjangan. Saya berulang kali sampaikan, SMA ada tamatnya, kuliah ada tamatnya. Berapa? 3 tahun. Kuliah 4 tahun, pernikahan 30 tahun. Masih mending 30 tahun, umur panjang sampai 40 tahun, saudara. Itu masa yang sangat panjang, saudara. SD paling panjang 6 tahun selesai, ya kan?
Kuliah paling panjang 4 tahun selesai penderitaan ini. Tapi kalau salah pilih pasangan, menyesal sampai 30 tahun. Menyesal sampai 40 tahun, saudara. Puji Tuhan, kalau masih muda 50 tahun. Pak Baru senyum-senyum aja Pak Baru. Kenapa itu? Ya, jadi hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Jangan hanya berdasarkan pertimbangan indrawi saja. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari. Yang ketiga, keputusan yang berhikmat itu tidak dibuat atas pertimbangan jangka pendek. Katakan bersama dengan saya, atas pertimbangan jangka pendek. Nah, orang yang menimbang hanya berdasarkan keputusan jangka pendek adalah sama seperti seorang pilot yang menerbangkan pesawat udara tanpa radar. Nah, di saat cuaca hanya memungkinkan dirinya melihat dengan cara pandang yang sangat terbatas, sebagai akibatnya adalah akan sangat fatal. Mengapa? Sebab sang pilot tidak akan mengetahui ketika di hadapannya terdapat gunung ataupun penghalang yang lain. Nah, hal yang sama pula dengan pengambilan suatu keputusan. Bila orang hanya menimbang dari sisi jangka pendek saja, maka ia tidak akan dapat mengetahui apakah yang sesungguhnya sedang menanti dirinya sebagai akibat dari keputusan yang ia buat tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, menimbang dari sisi jangka panjang adalah sama dengan melihat suatu situasi dari sudut pandang yang luas. Nah, hal itulah yang disebut sebagai big picture thinking atau pola pikir dengan gambaran yang besar. Nah, John Maxwell, penulis buku dan penceramah dalam bidang kepemimpinan, dalam bukunya yang sangat terkenal yang berjudul How Successful People Think, menulis tentang pentingnya big picture thinking ini. Nah, ia berkata bahwa menimbang dari sisi jangka panjang adalah sama seperti pertimbangan seorang ayah atau seorang ibu yang harus berulang-ulang kali mengingatkan anaknya tentang pentingnya untuk belajar dengan rajin. Kalau ayah atau ibu itu mampu melihat dari sisi yang panjang, maka mereka tidak akan merasa bosan untuk mengingatkan anaknya tentang hal tersebut. Karena apa? Dia melihat jauh. Nak, belajar. Nak, belajar. Karena apa? Dia melihat jauh. Kalau nanti anaknya ini rajin, pintar, cerdas, punya masa depan yang indah. Itulah cara berpikir yang melihat jauh ke depan. Melihat jangka panjang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi kalau sang ayah atau sang ibu hanya menimbang dari sisi jangka pendek saja, sehingga mereka berkata kepada anaknya, terserah kamulah, terserah kamulah. Mau belajar atau tidak itu urusan kamu. Maka di kemudian hari bukan hanya si anak saja, tetapi orang tuanya juga akan menerima dampaknya. Halo di sini para orang tua. Halo, pernah enggak melihat gambaran yang jauh, jangka panjang untuk anak-anakmu? Atau hanya engkau melihatnya dari gambaran jangka pendek saja? Ya udah, kalau nggak mau belajar kan kamu yang rugi. Orang tua yang punya big picture thinking, gambaran jangka panjang yang jauh ke depan, akan terus tak bosan-bosan mendorong anaknya, belajar kok nak, belajar kok nak, belajar kok nak. Kelas 1 belajar kok nak, sampai kelas 2 belajar kok nak. Terus. Kenapa? Memiliki cara berpikir yang panjang. Nah, menarik ini para orang tua yang punya anak. Apakah engkau memikirkan jangka panjang anakmu? Atau hanya engkau berpikir jangka pendek, enggak mau belajar? Ya udah, terserah kamu. Padahal suatu hari kelak ketika anaknya tidak berhasil, yang dampaknya juga bukan hanya si anaknya, tapi siapa? Tetapi siapa?
orang tuanya juga. Haleluya. Nah, sikap dan keputusan dari si ayah atau si ibu dalam membiarkan anaknya untuk bermalas-malasan ini, itu menunjukkan sempitnya wawasan mereka atau ketidakmampuan mereka untuk melihat gambaran yang besar dan ketidaksanggupan menimbang secara jangka panjang yang nanti di depan yang akan mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga teringat ini. Ini biasanya dialami oleh anak-anak muda. Apa? Mumpung masih muda, gas terus hidupnya. Ya kan gitu kan. Masih muda, nggak apa-apa, ajar aja urak-urakan. Sebagai akibat. Udah tua, hidupnya gitu-gitu aja. Sedangkan temennya yang dari masa mudanya berjuang, hidupnya enak. Kok dia bisa gitu ya? Ya salahmu sendiri. Kenapa kamu tidak menimbang secara jangka panjang? Engkau hanya berpikir mumpung masih muda, gas terus, bebas mau ngapa-ngapain. Terakhir ketika orang di sana udah tua, enak hidupnya, Anda masih begitu-gitu, Anda boleh, kok kenapa ya? Enggak ada yang kenapa ya, memang karena kamu salah. Kamu hanya melihat dari sisi jangka pendeknya, mumpung masih muda. Gas terus, mau ngapain lah, mau melakukan ini, mau apa, gas terus, nggak apa-apa, mumpung masih muda. Udah tua membuahkan penyesalan. Coba renungkan ini. Nah, ini para pasangan-pasangan muda di tempat ini. Dari yang sejak sekarang kita perlu hidup bijaksana mengelola keuangan. Perlu hidup bijaksana mengelola kehidupan. Supaya apa? Supaya nanti jangka panjangnya Anda 20 tahun lagi Anda bisa menikmati kehidupan ini. Betul? Jangan hanya melihatnya jangka pendek. Ada uang, belilah baju. Ada uang, belilah sepatu. Ada uang, beli. Pokoknya beli aja mumpung menikmati. Memang di awal kita startnya 9 ya kan. Orang startnya 1. Tapi yang satu ini karena memikirkan jangka panjang, dia hidupnya mengelola hidupnya dengan baik. Di penghujung yang sini 20, kita bukan dari 9 harusnya sampai berapa? 25, 30, enggak 9 min 1 saudara. Kenapa? Ya karena kita tidak memikirkan big picture, jangka panjang ke depan. Kita hanya memikirkan kesenangan di hari-hari ini. Sebagai akibat membuahkan penyesalan di kemudian hari. Ada amin. Ada amin Bapak Ibu. Nah, hal seperti itulah yang terjadi pada Esau, ya. Menanggapi permintaan Yakub adiknya agar ia menjual hak kesulungannya dan menukarnya dengan semangkuk sup kacang merah, di ayat 32 Esau berkata seperti ini, saudara. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Mungkin Anda juga berpikir itu, masih banyak gajinya. Alah, hajar teruslah. Nggak taunya corona datang. Ketika corona datang, nggak ada tabungan. Gak berpikir panjang bahwa dalam suatu kehidupan ini ada nanti suatu masa yang sulit. Kalau orang yang memikirkan jangka panjang, dia akan apa? Saving, ya kan? Dia akan apa? Siapkan sesuatu. Tapi kalau orang yang memikir jangka pendek, dapat uang, bas, corona datang, bangkrut. Corona, gak ada kerjaan, gak bisa makan, saudara. Haleluya. Nah, sama seperti Yakub ini. Dia bilang apa? Alah, sebentar lagi aku akan mati, ya kan? Apalah gunanya hak kesulungan itu bagiku? Nah, ambil aja, ambil. Yang penting dapat aku sup kacang merah itu. Enggak taunya di kemudian hari dia sangat menyesalinya, saudara. Esau tidak melihat sisi jangka panjang yang ada pada dirinya. Ia tidak menimbang bahwa di kemudian hari sebagai pemegang hak kesulungan,
ia akan memperoleh warisan yang lebih besar dibandingkan adiknya. Inilah pola pikir jangka pendek. Yang penting saya kenyang, yang penting saya makan. Hak kesulungan tak menjadi masalah. Sebentar lagi juga aku akan mati. Itulah pola pikir jangka pendek, wawasan yang sempit yang mewarnai hidupnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, seharusnya Esau menyadari bahwa hak kesulungan bukan hanya sekedar tentang berkat dalam bentuk harta kekayaan, tetapi itu juga berkaitan dengan anugerah Allah yang sangat besar. Mengapa? Sebab menjadi seorang anak sulung, hal itu bukanlah karena pilihan dirinya maupun karena upayanya, tapi semata-mata karena anugerah Allah bagi hidupnya. Namun karena Esau melakukan pertimbangan jangka pendek, yaitu apa? Asal nafsu makan saat itu terlampiaskan, maka Esau memandang ringan hak yang ada pada dirinya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, sikap dan keputusan seperti ini tidak jarang juga dilakukan oleh orang-orang Kristen. Mereka meremehkan berkat keselamatan yang Allah berikan. Nah, di dalam sikap itu mereka menukar imannya dengan apa? Popularitas yang sesaat, dengan jabatan, dengan kekayaan yang tidak abadi, maupun dengan pasangan hidup yang tidak seiman dengan dirinya. Mereka mengesampingkan anugerah Allah dan menukarnya dengan kenyamanan jasmania yang bersifat jangka pendek. Seorang yang berhikmat tidak akan menukar berkat Allah yang sangat mulia dengan hal-hal yang bersifat sementara maupun yang murahan. Ia tidak akan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan jangka pendek, ya. Ia akan menimbang apakah keputusan yang ia buat selaras dengan janji dan anugerah Allah bagi masa depannya. Masa depan yang bukan hanya berakhir di dunia yang sekarang ini, tetapi sampai kepada dunia yang akan datang. Bapak Ibu, jangan sampai menukar berkat keselamatanmu hanya dengan semua yang ada di dunia ini yang bersifat jangka pendek. Berapa tahun kalau hidup bisa di dunia? Berapa tahun Bapak Ibu? Ya kalau kata Alkitab, kalau panjang umurmu berapa? 70 tahun kalau panjang umur. Kalau tidak panjang umur, pendek. Sekarang saya udah 30 sekian, ya kan? Ya kalau enggak Tuhan kasih paling 25 tahun lagi. Pendek enggak? Pendek 25 tahun dibandingkan masa kekekalan nanti. Di dalam perapian yang menyala-nyala selama-lamanya. Pendek enggak? Pendek. Jadi jangan menukar berkat keselamatan dengan yang bersifat jangka pendek yang ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau setia tetap ikut Yesus? Amin. Nah, perlu kita sadari Bapak Ibu bahwa keputusan-keputusan yang kita buat bukan hanya akan berdampak pada diri kita saja, tetapi juga berdampak terhadap orang lain. Sebagai contoh, bila kita memutuskan untuk membuang sampah secara sembarangan, maka orang lain pun akan menimba akibatnya. Sampah yang dibuang secara sembarangan itu akan mengakibatkan selokan jadi tersumbat. Dan ketika hujan turun terjadilah banjir. Alhasil orang akan menimba akibat dari keputusan dan tindakan kita yang tidak bertanggung jawab itu. Artinya setiap keputusan yang kita ambil tidak hanya berdampak pada diri kita, tapi bisa juga berdampak kepada orang lain. Makanya itu saya sering tuh sama Ibu Justinop bilang, "Mi, jangan buang itu di situ," gitu saya bilang. Bu Justinop dia suka buang rambutnya di sungai dia. Saya bilang, "Mi, jangan buang sampah di sungai. Nanti sungainya banjir," saya bilang. Nah, banyak kan kita lihat orang membuang sampah sembarangan kan? Sebagai akibat ketika terjadi banjir,
bukan hanya dirinya yang berdampak, orang lain kan berdampak kan. Ya puji Tuhan kalau rumahnya nggak kebanjiran, masalahnya rumahnya nggak kebanjiran, rumah orang lain kebanjiran gara-gara ulahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, orang yang berhikmat tidak akan membuat keputusan secara serampangan. Ia tidak akan mengambil keputusan ketika dirinya sedang tidak mampu berpikir dengan jernih, dan tidak mengambil keputusan, tidak membuat keputusan hanya berdasarkan pertimbangan indrawi, dan juga tidak akan membuat keputusan atas pertimbangan jangka pendek. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, lebih dari semua itu ya, kita perlu memohon tuntunan Roh Kudus sehingga ia mampu membuat keputusan-keputusan yang lain, keputusan yang lebih baik dan yang berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ingatlah ketiga hal tersebut ya. Saudara tidak perlu membuat atau tidak akan membuat keputusan ketika Anda sedang tidak mampu berpikir dengan jernih. Hati-hati dengan kelelahan secara jasmani maupun rohani. Itu akan membuat Anda tergesa-gesa, terburu-buru. Itu yang membuat Anda tidak akan mampu berpikir dengan jernih. Dan kalau saudara mengambil keputusan dalam keadaan yang seperti demikian, bisa jadi keputusan tersebut bukanlah keputusan yang bijaksana. Yang kedua, perlu saudara-saudari pahami untuk tidak membuat keputusan hanya berdasarkan pertimbangan indrawi saja ya. Dan yang kemudian tidak hanya membuat keputusan berdasarkan pertimbangan jangka pendek ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, nah berita baik. Nah sesuai dengan janji yang Tuhan Yesus berikan di dalam Yohanes 16 ayat 3, Roh Kudus itu bersedia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu Bapak Ibu Saudara-saudari ketahui bahwa Tuhan itu tidak pernah tersesat. Tuhan itu tidak pernah menyesatkan orang. Amin. Anda sering tersesat. Anda sering menyesatkan orang. Tetapi Tuhan tidak pernah tersesat. Dan Tuhan tidak pernah menyesatkan orang. Oleh karena itu kalau Anda di dalam kebimbangan, di dalam rasa lelah, di dalam keraguan untuk mengambil satu keputusan, datanglah kepada Tuhan. Amin. Datanglah kepada Tuhan. Bawalah segala sesuatu di dalam doa. Amin Bapak Ibu. Jangan mengambil satu keputusan yang nantinya itu akan membuahkan penyesalan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Di minggu yang pertama kita belajar tentang membuat keputusan dengan 3 prinsip, yaitu selaras dengan kehendak Allah, selaras dengan prinsip memuliakan Allah, selaras dengan tata nilai yang sehat. Dan hari ini kita belajar keputusan yang berhikmat itu tidak dibuat hanya karena dalam keadaan tidak mampu berpikir dengan jernih, hanya berdasarkan pertimbangan indrawi dan hanya pertimbangan atas pertimbangan jangka pendek. Nah ini yang sudah kita pelajari di sepanjang bulan ini, di 2 minggu ini. Dan harapannya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan membuat keputusan yang lebih baik. Mengapa? Karena Anda hari ini ada, sebagaimana Anda hari ini, itu adalah karena keputusan yang saudara ambil di masa lalu. Keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang bijaksana akan membuahkan kebahagiaan. Keputusan-keputusan yang keliru, keputusan-keputusan yang tidak benar akan membuahkan penyesalan. Amin. Oleh karena itu betul apa yang dikatakan oleh Albert Camus ya, life is sum, ya kan, hidup ini adalah kumpulan dari apa? Keputusan. Amin Bapak Ibu. Mau menjadi orang pribadi yang lebih baik? Mau membuat keputusan yang lebih baik? Lakukan apa yang sudah kita pelajari di 2 minggu ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami belajar Tuhan di 2 minggu ini Tuhan. Bagaimana di minggu yang pertama kami belajar dari keputusan yang keliru oleh Adam dan Hawa yang mengakibatkan, yang menyeret seluruh manusia di dalam dosa. Nah hari ini kami belajar tentang Esau dalam membuat keputusan yang tidak bijaksana, yang akhirnya membuahkan penyesalan dalam hidupnya. Tuhan hari ini kami mau belajar untuk lebih bijaksana dalam mengambil setiap keputusannya Tuhan. Karena setiap keputusan-keputusan yang kami ambil Tuhan, apapun itu Tuhan,
itu akan sangat berdampak terhadap kehidupan kami nantinya ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami pelajari di 2 minggu ini Tuhan menjadikan kami pribadi yang lebih bijaksana, pribadi yang lebih berhikmat di dalam mengambil setiap keputusan ya Tuhan. Kami belajar bahwa setiap keputusan yang kami ambil haruslah selaras dengan kehendak Tuhan. Setiap keputusan apapun yang kami ambil dalam hidup kami haruslah selaras dengan prinsip memuliakan Allah. Dan keputusan yang kami ambil haruslah selaras dengan tata nilai yang sehat. Dan hari ini kami belajar Tuhan untuk tidak membuat keputusan jikalau kami dalam keadaan tidak dapat berpikir secara jernih ya Tuhan, dalam keadaan lelah. Hari ini kami juga belajar untuk tidak membuat keputusan hanya berdasarkan pertimbangan indrawi saja. Dan hari ini kami belajar untuk membuat keputusan tidak hanya berdasar jangka pendek ya Tuhan, tapi kami mau melihat dengan jangka yang panjang. Itu Tuhan yang Kau sudah sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami seluruh jemaat MDC Tebing Tinggi ini, apa yang sudah kami dengar benar-benar kami lakukan dalam hidup kami, sehingga nantinya kami di kemudian hari boleh berkata terima kasih Tuhan, mengucap syukur karena setiap keputusan yang Ku ambil itu sesuai dengan kehendak-Mu. Mengucap syukur ya Tuhan karena keputusan-keputusan yang Kau ambil membuahkan kebahagiaan dalam kehidupanku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami semua bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.